Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Kekui ID, solusi mudah dan menyenangkan belajar keseimbangan kimia. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca basmalah dan doa sebelum belajar ya. Pada video bagian 4 kali ini, kita akan membahas terkait pergeseran kesetimbangan. Teman-teman, coba deh kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa tanggapan Anda jika suatu saat simpanan air di bumi itu habis? Lantas apa pula hubungan penebangan pohon secara liar dengan sistem kesetimbangan alam? Di antara kalian, ada yang bisa menjawab? Yap, betul sekali. Penebangan pohon secara liar mampu membuat hutan kita semakin gundul. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap debit air tanah. Nah, siklus air menjadi terganggu sehingga sistem keseimbangan alam pun juga ikut terganggu. Itulah hubungannya. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi pengaruh dari luar terhadap keseimbangan alam ialah penebangan pohon secara liar. Dari sini, saat suatu sistem dikenai pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan mengadakan aksi untuk mengurangi pengaruh atau gangguannya. Pernyataan tersebut didasari oleh azas Le Chatelier yang mengungkapkan bahwasanya bila suatu sistem keseimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi dapat dikurangi menjadi sekecil-kecilnya. Perubahan keadaan kesetimbangan awal menjadi kesetimbangan baru yang diakibatkan oleh aksi reaksi pengaruh tertentu dikenal dengan istilah pergeseran kesetimbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dibagi menjadi 3, yakni perubahan konsentrasi, perubahan suhu, dan juga perubahan volume dan tekanan. Mari kita bahas faktor-faktor ini satu persatu ya. Oke, yang pertama ada perubahan konsentrasi. Nah, di sini dalam suatu sistem kesetimbangan homogen yang artinya mempunyai fase-fase yang sama, maka konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Kedua, konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Yang ketiga, suatu zat bila diencerkan dengan menambahkan air pada sistem, maka kesetimbangan akan bergeser pada jumlah molekul terbanyak. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat dua contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, pada reaksi kesetimbangan 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Dalam tabel ternyata dilakukan 4 perlakuan. Yang pertama, SO2 ditambah. Di situ SO2 posisinya menjadi reaktan. Maka jika reaktannya diperbesar, dia akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Artinya dia akan bergeser ke arah produk. Arah produk berada di kanan panah atau di kiri panah? Ya, betul, ada di kanan panah. Begitu pula pada saat SO3 ditambahkan. Di situ SO3 berposisi menjadi produknya. Maka jika produk diperbesar, dia akan bergeser ke arah yang berlawanan, yakni ke arah reaktan yang berada di kiri panah. Selanjutnya, pada perlakuan ketiga, itu O2 dikurangi. O2 dalam reaksi kesetimbangan posisinya sebagai reaktan. Maka, jika konsentrasi reaktan diperkecil atau dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Artinya, pergeseran kesetimbangan menuju arah reaktan atau ke kiri panah. Selanjutnya di perlakuan yang keempat itu konsentrasi SO3 dikurangi.
Maka, apabila SO3 yang posisinya sebagai produk diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut, yakni pergeserannya ke arah kanan panah, yang berarti ke arah produknya sendiri. Bagaimana? Cukup mudah dipahami bukan mengenai perubahan konsentrasi ini? Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Pada reaksi kesetimbangan Ag plus Fe2 plus menjadi Ag plus Fe3 plus. Nah, di sini kalian lihat sama-sama ya. Ag plus Fe2 plus dan Fe3 plus itu fasenya adalah akuos atau akhi. Sementara Ag pada produk itu fasenya solid atau es. Yang diperhatikan untuk reaksi pergeseran kesetimbangan hanyalah fase yang berupa akuos saja, sementara yang solid tidak diperhatikan. Nah, dari reaksi kesetimbangan tersebut dilakukan 3 perlakuan, yakni yang pertama Ag plus ditambah. Ag plus yang posisinya sebagai reaktan, jika ditambah dia akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Makanya arah pergeseran kesetimbangan menuju ke arah produk, yakni ke arah kanan panah. Di perlakuan yang kedua, yaitu ada Fe3 plus yang ditambah. Jika konsentrasi Fe3 plus sebagai produk itu ditambah, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Artinya, pergeseran kesetimbangan menuju ke arah reaktan yang berada di kiri panah. Lantas bagaimana dengan perlakuan yang ketiga, di mana zat tersebut diencerkan dengan penambahan H2O? Seperti pada prinsipnya, jika suatu zat diencerkan dan menambahkan air, maka kesetimbangan akan bergeser pada jumlah molekul terbanyak. Di situ jumlah molekul ruas kiri ada 2, yakni molekul Ag plus dan molekul Fe2 plus. Sementara di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan, itu jumlah molekulnya hanya 1, yakni molekul Fe3 plus. Ag tidak dihitung karena dia berupa solid atau padatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya arah pergeseran kesetimbangan itu ke arah reaktan yang jumlah molekulnya lebih banyak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor kedua, yaitu perubahan suhu. Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan Van Hoff, diketahui bahwasanya apabila suatu sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sistem yang membutuhkan kalor, yaitu reaksi endoterm, pergeseran ke arah kiri atau produk. Sementara apabila suatu sistem kesetimbangan suhu tersebut diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sistem yang melepaskan kalor atau reaksi eksoterm yang arah pergeseran kesetimbangannya ke kanan atau ke arah reaktan. Untuk contohnya bisa kalian perhatikan pada reaksi kesetimbangan 2NO plus O2 menjadi 2NO2 dengan nilai delta H sebesar min 216 kJ. Apabila dilakukan 2 perlakuan, yakni suhu dinaikkan dan suhu diturunkan, terdapat perbedaan arah pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini jika suhu dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangannya bergeser ke arah kiri, yakni ke arah endoterm atau sistem yang membutuhkan kalor. Sementara apabila suhu diturunkan, maka pergeseran kesetimbangannya ke kanan atau ke arah eksoterm, yakni sistem yang melepaskan kalor. Lanjut ke faktor berikutnya, yakni perubahan volume dan tekanan. Apabila suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang mampu menyebabkan perubahan volume yang bersamaan dengan perubahan tekanan, maka
Apabila volume diperbesar atau tekanannya diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Sementara, apabila volume diperkecil atau tekanannya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Di sini, bisa disimpulkan bahwasanya jumlah koefisien itu sebanding dengan volumenya. Jika volumenya besar, maka pergeserannya ke jumlah koefisien reaksi yang besar pula. Sementara jika volumenya kecil, maka pergeserannya juga ke arah jumlah koefisien yang kecil. Langsung ke contoh soal ya teman-teman. Nah, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ini. Ada N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Dapat dilihat pada persamaan reaksi, jumlah koefisien reaksi di kiri itu ada 4, sementara jumlah koefisien reaksi di kanan itu ada 2. Pada reaksi tersebut ternyata dilakukan 2 perlakuan. Yang pertama, volumenya diperbesar. Ketika volume diperbesar, maka tekanannya tersebut semakin kecil, sehingga arah pergeseran kesetimbangan itu ke kiri atau ke arah reaktan yang memiliki jumlah koefisien reaksi besar, yaitu 4. Sementara di perlakuan kedua, jika volumenya diperkecil, itu otomatis tekanannya semakin besar, sehingga pergeseran kesetimbangan itu ke arah kanan atau ke arah produk yang memiliki jumlah koefisien reaksi kecil berjumlah 2. Oh ya teman-teman, ada tambahan, dalam kesetimbangan kimia itu ada faktor lain yang terlibat, yakni katalis. Di sini katalis tidak berperan sebagai faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, melainkan ia hanya berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Maka ketika kalian mendapatkan soal terkait katalis ini, jangan terkecoh ya. Katalis tidak mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke bagian 5 ya, terkait kesetimbangan kimia dalam proses alam. Sekian video bagian keempat. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.